Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, 2023 tepat di depan mata. Pelaku ekonomi bersiap menghadapi resesi ekonomi global yang dampaknya diprediksi akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Menilik kondisi saat ini, pakar ekonomi Atu Bagus Wiguna menegaskan pentingnya memetakan peluang serta mengakomodir keinginan para investor, utamanya dalam hal meningkatkan revenue dengan sejumlah peluang dan tantangan yang ada. ASEAN Plus, termasuk misalkan China, Tiongkok, India, Vietnam, Thailand, ya, Jepang, itu kita kalah semua. Malaysia termasuk ya, itu peringkatnya di atas Indonesia semua. Padahal economic size kita itu 20 besar dunia gitu ya. Jadi sebenarnya poin saya adalah kita masih punya ruang yang cukup lowong untuk meningkatkan investasi ke depan dengan upaya-upaya kita untuk yang sudah kita lakukan untuk melicinkan investasi ini melalui kemudahan berusaha. Itu luar biasa upayanya. Nah, yang kedua, kemudian adalah ketika nanti kita sudah mencoba meningkatkan investasi dengan kepastian hukum, kemudahan dan akses kualitas kelembagaan lain-lainnya, termasuk infrastruktur. Nah, kita punya tantangan juga ke depan. Maka ke depannya dengan economic size yang besar yang kita punya, tantangannya adalah gimana kita mencoba melakukan hilirisasi ya, tadi dengan partisipasi value added, global value chain yang cukup luas. Jelang tahun baru, Satlantas Polres Malang melakukan berbagai rekayasa lalu lintas untuk mengurai titik kemacetan, terutama di ruas jalan menuju Kota Batu. Satlantas Polres Malang bekerja sama dengan Satlantas Polres Batu untuk mengatur satu jalur terbatas. Seluruh Polri yang ada di Polres Malang ini disiapkan untuk mengamankan baik dari Polres Malang maupun seluruh polsek, dan juga sudah dibagi di setiap pos untuk melaksanakan pengamanan. Jadi misalnya di pos pelayanan ini terdapat anggota gabungan baik dari TNI, Polri, dari Damkar, dari pemerintah kabupaten, seperti halnya Dinkes yang menyediakan ruang kesehatan dan juga ambulan, dan dari instansi lainnya juga bergabung untuk dalam pengamanan operasi lilin tahun ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Jelang pergantian tahun, arus lalu lintas yang masuk ke Kota Batu terpantau meningkat. Hal ini terlihat dari pos pengamanan Nataru di pertigaan Pendem. Arus kendaraan dari arah Kota Malang dan Surabaya terlihat meningkat. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Dishub, dan elemen masyarakat mengatur lalu lintas agar kendaraan yang masuk dan keluar Kota Batu dapat berjalan lancar. Pertigaan Pendem ini merupakan salah satu titik yang strategis karena mempertemukan arus dari arah Kota Malang dan dari arah Surabaya serta exit tol Karanglo. Penjagaan dan pengaturan dari pos ini akan dilakukan hingga tanggal 2 Januari 2023 dengan tujuan agar wisatawan dan masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan lancar dan aman.
Dalam operasi Lilin 2022 ini, Satlantas Polres Malang bekerjasama dengan TNI Polri, Damkar, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengamankan arus libur tahun baru 2022. Kasat Lantas Polres Malang menjamin seluruh tim gabungan telah siap memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sampai dengan saat ini dari data yang kita terima dari Jasa Marga bahwa yang biasanya dalam weekend pada hari-hari biasa ini mencapai 10.000 kendaraan yang masuk maupun keluar dari Malang. Namun pada saat kemarin weekend kemarin yaitu tanggal 24-25 ini mengalami peningkatan hampir 20.000 kendaraan. Namun tetap keadaan lalu lintas masih lancar. Apabila ada kepadatan atau antrian di pintu tol, kemarin kami sudah melakukan simulasi rekayasa lalu lintas akan dialihkan di interchange yang mengarah Singosari akan dialihkan ke Pakis ataupun Madiopuro. Demikian apabila nanti terjadi kepadatan dari arah Malang Kota menuju Surabaya di Karanglo, maka akan ada manual operasi dari traffic light yang ada di Karanglo, karena di Karanglo ini bisa dioperasikan secara manual dari pos kita. Dan selanjutnya rekayasa juga di wilayah Karangploso, apabila nanti terjadi antrian yang panjang yang menuju Kota Batu, maka kita sudah siap berkoordinasi dengan Satlantas Polres Batu untuk melakukan one way terbatas agar tidak ada crossing yang menghambat perjalanan dari warga yang menuju Batu maupun turun dari Batu menuju Surabaya. Kasat Lantas Polres Malang menghimbau para wisatawan dan pengendara kendaraan bermotor untuk waspada di beberapa titik rawan kemacetan, diantaranya di eksit tol Singosari menuju Kota Wisata Batu dan jalur lalu lintas menuju Pantai Selatan. Titik-titik rawan kepadatan yang utamanya dari eksit tol Singosari, banyak wisatawan yang menuju Kota Wisata Batu. Ini jalur utamanya melalui jalur Karangploso dan di sini banyak sekali crossing kendaraan dikarenakan banyak gang-gang atau simpul-simpul yang menjadi kepadatan penduduk. Nah, di sini rawan delay kendaraan yang mengakibatkan antrian yang panjang. Juga untuk di wilayah selatan hanya kepadatan yang masih belum ada menimbulkan permasalahan yang besar, hanya keramaian saja, dan banyak juga sudah yang menuju ke pantai selatan. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia Semain bekerjasama dengan YBM PLN memberikan bantuan modal usaha berupa bahan pembuatan batik ciprat untuk membantu kemandirian ex-ODGJ Posyandu Jiwa Desa, Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Modal usaha yang diberikan oleh Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia bekerjasama dengan YBM PLN ini diberikan kepada 35 orang peserta dari Posyandu Jiwa Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan status ekonomi kurang mampu dan memiliki kelainan mental. Ketua Pembina Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia, Ruyanto, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bukan hanya bahan batik saja, namun pendampingan berkelanjutan selama 1 tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada YBM PLN Pusat Jakarta yang telah memberikan amanah
kepada Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia menyalurkan program modal usaha dalam bentuk Call Social for Innovation tahun 2022 kepada anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas mental yang berada di Posyandu Jiwa Wonorejo, Singosari, Kabupaten Malang ini. Harapan kami semoga dengan bantuan ini mereka nanti bisa mandiri dengan kita berikan pelatihan batik ciprat serta pendampingan selama 1 tahun ke depan, mereka bisa hidup lebih baik. Rencananya, pasca pemberian pelatihan batik ciprat, Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia juga membantu strategi pemasaran produk, termasuk pelatihan packing yang bisa menarik perhatian masyarakat serta pelatihan digital marketing. Pemirsa, kulit dan rambut sehat menjadi idaman setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama pada era sekarang. Untuk mendapatkan kulit dan rambut sehat, perlu dilakukan perawatan rutin. Dan untuk mendapatkannya, ada salah satu klinik yang bisa dikunjungi, yakni Glow Plus Aesthetic Clinic, berlokasi di Sawo Jajar, Sawo Jajar, Malang. Jadi ini pastry shop yang classic French itu. Dan ini awalnya itu berangkat dari pandemi kali. Jadi soalnya kan awalnya kami online. Terus saya mikir usaha apa yang bisa dikerjain saat pandemi. Akhirnya ada garasi di rumah nganggur. Terus akhirnya saya renov jadi kitchen sambil produksi terus jual. Terus setahun kemudian saya lihat kayak tempat ini berpotensi jadi sesuatu gitu. Akhirnya saya cari tempat dan buka tokonya, offline store kayak gitu. Jadi kan saya kan kuliah film sebenarnya, jadi saya anak film. Nah, jadi tahun 66 tuh ada sutradara namanya Godard, judul filmnya Maskulin Feminin. Dan saya ngerasa kayak Maskulin Feminin tuh di bahasa Perancis tuh penting gitu kan. Dan makanan yang saya jual tuh essential Parisian food gitu kan, kayak breakfast mereka makan ini gitu. Jadi kayak menurut saya nyambung aja gitu. Pandemi tahun 2021 menjadi alasan Kevin mencoba peruntungan di dunia pastry. Bermula dari belajar secara otodidak, Kevin menyulap gudangnya menjadi dapur untuk membuat pastry dan berjualan secara online. Hanya dalam waktu 1 tahun saja, Kevin memberanikan diri untuk membuka toko. Jadi saya mulai renov dapur itu tahun 2020, jadi awal-awal COVID. Sambil belajar-belajar, kira-kira setahun lah saya perfecting kayak cari resep. Dan akhirnya 2021 saya buka. Dan 2022 kemarin mulai awal tahun tuh saya buka store beneran. Nah, saya tuh suka ngerjain sesuatu yang kayak pakai tangan gitu, kayak harus megang gitu kan, terus technical gitu. Dan menurut saya kayak French pastry itu technical sekali dan saya merasa cocok gitu. Classic butter menjadi menu andalan di Maskulin Feminin. Sang owner tidak bosan-bosannya memberikan kejutan untuk memanjakan lidah pelanggan. Menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas, Kevin membuat pastry yang berbeda sesuai dengan musim yang ada. Menurutnya, ketika ia bosan dengan menu yang biasa dia buat, maka akan ada menu baru yang tentunya tidak akan mengecewakan pelanggan. Tidak hanya itu, Kevin juga menyajikan menu croissant latte yang merupakan kombinasi kopi dipadukan dengan croissant mini dan madu. Jadi kalau menu kami di sini sering ganti. Jadi mungkin sekitar kadang bisa 2 hari sekali, seminggu sekali kami ganti menu tergantung season. Misal di pasar ada buah apa, lagi season apa, jadi kami pakai rasa itu gitu. Kalau yang klasik sih selalu ada kayak butter kosong, kayak pango shokola gitu selalu ada kayak gitu. Dan kayak pango shokola kami pakai coklatnya juga lokal. Jadi semuanya sebisa mungkin lokal gitu, kayak vanilla bean semua. Kalau bisa dapatnya dari Indonesia deket gitu. Kayak gitu. Kami di sini ada coffee. Dan yang unik kami ada kombinasikan kopi sama pastry. Jadi kami punya croissant latte. Jadi ada cafe latte, terus atasnya ada croissant mini sama dikasih honey gitu. Jadi saya kayak bikin menu yang memang kayak kombinasinya gitu antara kopi sama pastry-nya. Jadi dimakan kayak sereal tapi kopi gitu. Jadi komplit gitu. Kevin yakin saat menyajikan pastry dengan kualitas premium, maka pelanggan tidak akan berpikir 2 kali untuk mencoba menikmati pastry buatannya. Meski usaha di bidang makanan merupakan pengalaman barunya, namun ia yakin jika ketekunan dan kegigihannya akan memberikan hasil yang maksimal. Kini pelanggan yang datang tidak hanya dari Malang, namun juga dari Surabaya. Mungkin yang pertama, waktu dari online tuh cari klien kali ya, cari orang yang regular. Saya senang orang tuh yang makan ke tempat saya tuh regular. Jadi memang cocok terus datang. Mungkin cari yang pelanggan regular dan yang kalau toko baru sih karena baru ya mungkin kayak
ngasih tahu ke orang ini baru dan ini produknya bagus kayak gitu. Untuk konsep tempat, Kevin tidak banyak merubahnya. Konsep rumah jengki atau gaya arsitektur modernis pasca perang tetap ia pertahankan dan hanya merenovasi sedikit untuk memberikan kesan elegan dan nyaman. Ia juga membuat maskulin feminin menjadi tempat yang intim, cocok untuk bersantai sambil menikmati pastry dan kopi. Nah, jadi awalnya ini tuh rumah lama, bukan rumah kuno ya, rumah lama. Terus tempat ini sendiri tuh garasi. Dan bangunan awalnya itu jengki. Nah, rumah jengki itu kan lumayan unik kan. Jadi saya kayak ambil beberapa elemen-elemennya yang masih bisa dipertahankan, terus saya kasih tambahan-tambahan gitu. Jadi kayak jendelanya kan agak mid century kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya stylenya nyambung dengan rumah lamanya. Jadi nggak bener-bener merubah sampai kayak berbeda jauh gitu enggak. Cuma memang masih mempertahankan yang memang bisa dipertahankan, terus sambil ditambahin kayak elemen-elemen yang bisa mempercantik tempatnya. Kevin selalu menjaga kualitas pastry agar pembeli tidak kecewa. Menggunakan teknik double egg wash, pastry buatannya terlihat lebih gelap. Namun dengan menggunakan teknik ini, maka pastry akan bertahan selama 1 minggu di dalam kulkas dan dapat dipanaskan kembali menggunakan oven. Bu, ini kalau kosong, yang jelas tuh nomor 1 beda tuh tekniknya ya. Jadi kayak saya kalau misalnya jual barang yang miring itu saya nggak mungkin jual. Jadi tamu dapat harus 100% ideal paling bagus gimana ya itu. Jadi terus kan di sini kalau bisa dilihat pastry saya agak gelap. Itu karena kami di sini tekniknya namanya double egg wash. Jadi kayak coatingnya lebih bagus, jadi lebih tahan lama kayak gitu. Karena bikinnya bener juga, kayak raginya bener juga, jadi shelf life-nya lebih tinggi. Jadi misalnya tamu bawa pulang masuk kulkas bisa semingguan lah gitu. Kalau di oven lagi bisa kayak fresh kayak gitu. Untuk hari biasa, para pengunjung dapat mendatangi tempat ini pada pukul 11 siang hingga 9 malam. Namun untuk hari Minggu, sang owner buka pukul 9 pagi dengan memberikan menu sarapan yang tentunya hanya dapat ditemukan pada hari Minggu saja dengan harga berkisar 15.000 hingga 45.000. Untuk weekdays, kami buka di jam 11 sampai jam 9 malam. Khusus Minggu, kami sediain breakfast, jadi buka jam 9, tutup jam 9. Jadi kalau mau makan pastry yang kayak kualitas baik dan tempatnya nyaman, bisa datang ke sini. Pemirsa, kami kembali mengingatkan bahwa kulit dan rambut sehat menjadi idaman setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama pada era sekarang. Untuk mendapatkan kulit dan rambut sehat perlu dilakukan perawatan rutin. Dan untuk mendapatkannya, ada salah satu klinik yang bisa dikunjungi, yakni Glow Plus Aesthetic Clinic yang berlokasi di Sawojajar, Malang. Kami menyediakan berbagai macam perawatan untuk acne, whitening, 4D treatment, dan juga perawatan-perawatan lain dari atas rambut sampai ke kaki. Jadi from head to toe, perawatan kepala juga ada untuk kerontokan sampai ke area kewanitaan. Jadi ada beberapa perawatan khusus untuk wanita. Untuk konsep sendiri sebenarnya untuk all gender, kemudian all segment juga ya, karena memang kalau dilihat dari berbagai macam treatment, berbagai macam perawatannya, kita ngelihat mulai dari perawatan wajah ada, perawatan badan ada, terus kemudian pengen memberikan perawatan umur pun juga berbagai macam. Jadi untuk anak muda bisa, untuk yang sudah dewasa ada, dewasa muda juga ready, bahkan sampai di usia 60-70 ke atas yang pengen terlihat lebih glowing, kepengen terlihat lebih kencang, kita juga banyak perawatan 4D treatmentnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.